wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadani Purnama, nomor UKG 201698339850. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021. Nomor induk mahasiswa PPG saya 2000100392384419. Hari ini Senin 18 Oktober 2021 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua? Sudah. Silakan disiapkan dulu untuk berdoa. Tempat bersiap. Berdoa mulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Semoga hari ini nanti kita bisa belajar dengan lancar tanpa ada kesulitan dan mendapatkan ilmu yang berkah ya. Dan untuk hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, di mana untuk KD-nya yaitu pemeriksaan fungsi ginjal. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya untuk pemeriksaan fungsi ginjal ini ada berapa macam? Tiga. Ya, ada 3 macam. Dan apa saja itu? Kreatinin, asam urat, urea. Urea ya. Dan untuk hari ini nanti akan kita lakukan adalah pemeriksaan fungsi ginjal untuk khusus pemeriksaan asam urat ya. Terus untuk pemeriksaan selain kimia darah dengan menggunakan fotometer juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan UCT. Untuk pemeriksaan yang berhubungan dengan fungsi ginjal ini, pemeriksaan apa? Mikroskopi dan mikroskopi ya. Jadi itu yang bisa untuk mendukung pemeriksaan RRT atau fungsi ginjal ya. Itu. Sebelum melakukan pemeriksaan atau kita mengecek darah seseorang menderita asam urat atau tidak, mungkin kalian sebelumnya bisa mengetahui seseorang itu menderita menemui seseorang yang sakit asam urat itu gejalanya seperti apa, kondisinya seperti apa? Pegalinu. Ada bagian yang bengkak. Ada bagian yang bengkak. Biasanya yang sakit atau yang bengkak itu. Jadi kalau ada yang bengkak di bagian persendian, ini bisa dikatakan seseorang tersebut menderita asam urat, tetapi masih belum pasti sebelum kita melakukan pemeriksaan darah atau pengecekan darah di laboratorium. Itu ya. Selanjutnya untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini kalian melakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Untuk hari ini pemeriksaan asam urat. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ini ada 2. Di mana kalian diharapkan kompeten dalam melakukan pemeriksaan fungsi ginjal, yaitu pemeriksaan asam urat ini, kemudian menginterpretasi hasil pemeriksaan fungsi ginjal atau pemeriksaan asam uratnya nanti. Itu untuk indikator pencapaiannya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, ini ada 3 poin yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu peserta didik melalui diskusi nanti dengan kelompoknya dapat menganalisa prosedurnya, bagaimana cara melakukan pemeriksaannya dengan fotometer sesuai dengan SOP. Kemudian peserta didik juga dapat melakukan pemeriksaan fungsi ginjal dengan fotometer. Setelah tahu prosedurnya, kalian diharapkan bisa melakukannya, mengerjakannya, gitu ya. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menginterpretasi hasil. Setelah melakukan pemeriksaan, di bagian terakhir yaitu kosanalitik, kalian bisa menyampaikan, menginterpretasi hasilnya, normal atau tidak, berapa hasilnya, gitu ya. Itu tujuan atau tujuan pembelajaran
pada pembelajaran ini. Kemudian silakan dibentuk kelompok sesuai dengan yang sudah kita bagi kemarin, dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok 3 anak ya. Dan silakan dibuka LKPD-nya yang sudah saya berikan kemarin. Ikuti petunjuk yang ada di LKPD ya. Mungkin di LKPD itu yang pertama kalian diperintahkan atau ditugaskan untuk mengamati sebuah link video gitu ya. Ya. Itu silakan diamati untuk link videonya. Pada praktikum kimia klinik, di modul 1 akan dilakukan pemeriksaan kadar asam urat. Maka pada video ini akan dipaparkan bagaimana pemeriksaan kadar asam urat dari sampel serum darah. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mikropipet, tip, tabung reaksi, reagen, dan standar. Sampel yang digunakan yaitu serum darah. Pertama-tama disiapkan 3 tabung reaksi yang terdiri dari standar, tes, dan blanko. Atur volume mikropipet sesuai dengan volume larutan yang akan kita ambil. Ambil tip, ambil reagen sebanyak 1 ml, Sambil mengamati video tersebut, silakan diperhatikan. Mungkin di situ nanti apa yang kurang jelas dan apa yang bisa menjadikan masukkan ke dalam tabung reaksi blanko yang telah disiapkan. dari kalian yang jawabannya mungkin sudah ada pada video ini ya. Nanti masing-masing kelompok silakan membuat 1 pertanyaan terkait dengan video tersebut. Selanjutnya, 1 ml reagen diambil untuk dimasukkan ke tabung reaksi standar. Siapkan mikropipet yang telah diatur pada volume 25 mikroliter. Dan ambil sebanyak 25 mikroliter standar menggunakan mikropipet tersebut. Masukkan ke tabung reaksi standar. Setelah membuat larutan blanko dan larutan standar, sekarang kita akan membuat larutan tes. Ambil 1 ml reagen. Masukkan ke tabung reaksi tes. Selanjutnya akan diambil 25 mikroliter sampel serum darah. Karena di sini kita menggunakan 5 sampel serum darah, maka sampel pertama diambil 25 mikroliter lalu dimasukkan ke tabung reaksi yang telah diberi label 1 atau tes 1.
Lalu campurkan larutan agar homogen. Ketiga tabung reaksi, baik belangko, standar, dan tes, didiamkan selama 10 menit pada suhu kamar. Setelah itu dilakukan pembacaan absorbensi larutan dengan menggunakan spektrofotometer UV visible. Masukkan larutan belangko terlebih dahulu sebelum melakukan pembacaan absorbensi standar dan tes. Masukkan larutan belangko yang kedua. Setelah dimasukkan, tekan tombol zero value pada alat spektrofotometer agar serapan yang terukur benar-benar dari senyawa quinone imina. Panjang gelombang yang digunakan yaitu 520 nanometer. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran absorbensi standar. Setelah kuvet dimasukkan, tekan start. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbensi dari sampel yang kita gunakan. Setelah pengukuran absorbensi terhadap seluruh sampel selesai, dilakukan perhitungan kadar asam urat menggunakan rumus berikut ini. Ya, demikian video terkait pemeriksaan asam urat. Silakan dibuat pertanyaan terkait video tersebut. Apabila sudah, nanti bisa disampaikan. Diskusikan dengan kelompok kalian. Mungkin kelompok 1 sudah ada pertanyaan? Sampun, Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara mengetahui seseorang menderita asam urat? Bagaimana cara mengetahui seseorang itu menderita asam urat? Itu ya. Terus yang lain ada pertanyaan lagi? Bisa kelompok 2 dulu. Bagaimana cara pemeriksaan yang benar atau rasanya akurat? Pemipatan. Mungkin ada yang tahu atau bisa menjawab terkait pertanyaan tersebut. Pertanyaan meja 1 mungkin meja lain atau kelompok lain bisa mendeskripsikan atau menyampaikan pendapatnya terkait bagaimana cara melakukan atau mengetahui seseorang tersebut menderita asam urat. Silakan. Meja 2, meja 3. Bagaimana caranya kita mengetahui seseorang itu menderita asam urat atau bisa memvonis, oh bapak ini terkena asam urat gitu. Ya, meja 3 silakan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat atau pemeriksaan darah di suatu laboratorium dengan nilai atau hasil yang di atas normal. Itu ya, normalnya berapa? 7,0 untuk perempuan, 6,0 miligram per desiliter. Kemudian bagaimana pemipatan yang baik? Tadi mungkin di situ juga sudah ada cara pemipatannya. Jadi untuk pemipatan yang baik, yang pertama yaitu dengan cara pipet tidak boleh miring ke kanan ke kiri ya. Jadi harus tegak lurus. Terus kemudian yang kedua, yellow tip atau blue tip sebelum dimasukkan atau dicampur dengan reagen yang lain harus di lap dulu atau di tisu ya, yang bagian luarnya. Itu kemudian pada waktu mengeluarkan reagen atau sampelnya pada tabung, ini harus pelan-pelan melalui dinding tabung, jangan sampai terjadi gelembung atau tidak terjadi busa. Itu ya cara pemipatan yang baik agar diperoleh hasil yang akurat.
silakan dibuka LKPD-nya lagi di situ, atau tadi untuk video, pertanyaan dan sebagainya tadi silakan dicatat di LKPD. Dan untuk prosedurnya, bagaimana cara melakukannya, ini biasanya kita tergantung atau disesuaikan dengan reagen yang kita pakai. Di situ di LKPD sudah saya cantumkan prosedur reagen Glory untuk pemeriksaan asam urat, atau di sini di PPT ini juga ada. Silakan diterjemahkan dulu, tulis di LKPD jawaban kalian bagaimana prosedur atau cara melakukan pemeriksaan asam urat ini ya. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti yang sudah silakan disampaikan atau ditulis di papan tulis. Yang sudah selesai menerjemahkan reagen kitnya bisa ditulis di depan bagaimana prosedurnya cara melakukan pemeriksaan fungsi ginjal, khususnya pemeriksaan asam urat. Nomor 1 silakan. Yang lain diperhatikan atau diselesaikan petunjuknya di LKPD, dilengkapi LKPD-nya. Terus yang dituliskan ini misalkan ada nanti yang kurang benar atau ada yang kurang bisa ditambahkan. Sampelnya menggunakan apa? Serum. Menggunakan serum. Untuk volumenya mungkin yang lain bisa diperhatikan itu sudah betul atau belum, sudah sesuai atau belum. Ya, untuk volumenya sudah sesuai. Ada pendapat lain? Tidak ada ya. Terus kemudian setelah dicampur atau dimasukkan dalam tabung, kemudian dihomogenkan dan diinkubasi. Sudah betul atau ditambahkan? Ada tambahan apa? Kurangnya di mana? Yang nomor 3 Pak. Memungkinkan dan inkubasi. Terus ditambahnya apa Ridwan? Memungkinkan dan inkubasi selama 10 menit pada hasil. Ya. Ada pendapat lain terkait inkubasi? Tidak ada. Terus setelah diinkubasi diapakan? Baca absorbansinya pada fotometer ya. Dibaca langsung ya. Atau ada tambahan? Absorbansi panjang gelombangnya 525 meter. panjang gelombangnya belum ada ya. Ini tidak dituliskan, nanti ditambahkan ya. Karena panjang gelombang ini juga semua pemeriksaan tidak sama untuk panjang gelombangnya ya. Baca absorbansi sampel dan standar pada 520 nanometer terhadap reagen blanco ya. Sudah, berarti kalian sudah tahu caranya bagaimana untuk melakukan pemeriksaan asam urat dengan menggunakan fotometer. Prosedurnya sudah tahu. Untuk langkah berikutnya silakan diperhatikan di LKPD-nya lagi ya. Apa langkah selanjutnya? Lakukan pemeriksaan asam urat dengan menggunakan fotometer ya. Silakan dilakukan sesuai dengan SOP atau reagen kit Glory yang sudah kalian terjemahkan lagi untuk melakukan pemeriksaan asam urat. Silakan mungkin dari kelompok 1 untuk melakukan pemeriksaan pemipetan sampel reagen dan seterusnya. Dilanjutkan kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan.
dikerjakan. Sudah? Nomor 2, silakan. Jangan lupa timernya atau stopwatchnya dinyalakan untuk durasinya. Persiapan meja 3, silakan disiapkan untuk mengambil atau melakukan pemeriksaannya. Yang diintubasi kurang berapa menit? Kurang 1 menit. 1 menit ya. Silakan disiapkan untuk pembacaannya.
Berarti kalau sudah mendapatkan nilainya silakan disimpulkan, kemudian nanti dipresentasikan hasil dari pemeriksaan kalian. Pada alat dan 1,3 secara perhitungan ya. Sampai halaman terakhir jika sudah nanti bisa di-ACC-kan ya. Untuk kelompok 1 hasilnya tadi 5,3. Berarti hasilnya termasuk normal atau tidak? Normal, Pak. Normal ya? Ya, normal. Untuk nilai normalnya berapa? Untuk laki-laki 3,5 sampai 7,2 mg per desiliter. Untuk perempuan 2,6 sampai 6 mg per desiliter. Tadi menjawab pertanyaan dari meja 2, bahwasanya berapa nilai normalnya ya. Itu berarti itu bisa kalian masukkan di situ. Bisa dikatakan penderita atau pasien tersebut menderita asam urat dan perlu didiagnosa lebih lanjut lagi atau lebih spesifik lagi, dilakukan pemeriksaan yang mengarah ke fungsi ginjal yang lain, yaitu pemeriksaan apa? Selain asam urat untuk pemeriksaan fungsi ginjal, kreatinin dan urea. Dan ini hasil ini harus diproseskan dengan kondisi pasiennya, ya. Kondisi pasiennya seperti apa? Kondisi pasiennya sesuai enggak? Dia ada sakitnya atau gejala-gejalanya sama dengan hasilnya atau tidak. Kemudian kelompok 3 6,4 dan 6,7 hampir sama juga. Jadi itu sudah mendekati keakurasiannya ya. Silakan kalau sudah disimpulkan, ditulis di LKPD, nanti disampaikan di depan masing-masing kelompok ya. Silakan, jika sudah bisa langsung disampaikan di depan. Saya Pak, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 1 sudah, silakan. Ini bisa diperhatikan kesimpulan dari kelompok 1. Silakan untuk kesimpulan dari pemeriksaan kelompok 1. Dari pemeriksaan asam urat menggunakan alat fotometer dengan prosedur yang telah ditentukan, didapatkan hasil asam urat probanus yaitu 5,3 mg per desiliter. Dengan interpretasi hasil, untuk laki-laki 3,5 sampai 7,2 mg per desiliter, untuk perempuannya 2,6 sampai 6 mg per desiliter. Jadi kesimpulan asam urat probanus yang sudah diperiksa yaitu normal. Normal ya. Pak, kelompok 3 dulu. Kelompok 3 silakan. Untuk hasil kesimpulan dari kelompok kami yaitu untuk pemeriksaan asam urat menggunakan alat fotometer dengan prosedur yang sudah ditentukan, yaitu dengan nilai normal laki-laki 3,5 sampai 7,2 mg per desiliter dan untuk perempuan 2,6 sampai 6 mg per desiliter. Dan untuk pemeriksaan yang kami lakukan pada hari ini didapatkan hasil 6,7 mg per desiliter dan dapat disimpulkan hasil asam urat probanus normal. Normal juga ya. Normal juga ya. Terima kasih kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 yang sudah menyimpulkan, silakan didiskusikan atau direfleksikan nanti untuk refleksi pemeriksaan hari ini apa dari kelompok kalian masing-masing. Nanti juga bisa silakan disampaikan lagi. Ya, silakan untuk kesimpulan kelompok 2. Jadi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, asam urat metabolisme
ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kelompok 2. Ya, terima kasih semua sudah melakukan pemeriksaan ini dengan hasil yang kalian dapat semua sampelnya normal ya. Terus kemudian setelah kalian menyimpulkan tahu hasil kadar asam uratnya ya, berarti seseorang tersebut bisa dikatakan sakit asam urat atau tidak itu setelah kita melakukan pemeriksaan menggunakan fotometer atau melakukan pemeriksaan laboratorium ya. Kita belum bisa mengatakan bahwa si pasien tersebut atau orang tersebut menderita asam urat atau tidak. Itu ya. Silakan direfleksi apa yang sudah kalian lakukan hari ini untuk pembelajaran pada KD ini, pada pemeriksaan fungsi ginjal untuk pemeriksaan asam urat. Silakan Bapak 1. Jadi pada KD hari ini refleksinya setelah diketahui cara pemeriksaan asam urat dan prosedurnya dipipet dalam 3 tabung, ada tabung reagen, sampel, dan tabung standar. Untuk tabung belangko, sampel, dan tabung standar. Untuk tabung belangkonya berisi reagen 1 ml, untuk sampelnya berisi 1 ml reagen dan juga 25 mikroliter sampel, dan untuk tabung standarnya berisi 1 ml reagen dan 25 mikroliter reagen standar. Kemudian dihomogenikan dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu ruang. Dan dibaca observasinya pada panjang gelombang 520 nanometer. Setelah diperiksa, sampelnya didapatkan hasil 5,3 mg per desiliter, di mana untuk interpretasi hasilnya laki-laki 3,5 sampai 7,2 mg per desiliter, perempuan 2,6 sampai 6 mg per desiliter, dan dinyatakan asam urat probanus normal. Untuk kesulitannya pada saat melakukan Kesulitannya bergelembung betul ya. Untuk dari kelompok 1. Oke, kelompok 2. Dari pemeriksaan asam urat dengan menggunakan fotometer, analitiknya tidak ada masalah. Proses analitiknya saat pemipetan terdapat gelembung dan luka di tisu. Proses analitik pembacaan dari pemeriksaan didapatkan hasil normal. Hasilnya normal juga ya untuk pemeriksaan. Ya, terima kasih nomor 2. Kemudian nomor 3. Untuk referensi dari kelompok saya, untuk prosedurnya juga sudah saya lakukan persis dengan kelompok 1 dan didapatkan hasil 6,7 mg per desiliter dengan nilai normal laki-lakinya 3,5 sampai 7,2 mg per desiliter, perempuannya 2,6 sampai 6 mg per desiliter dan dikatakan normal. Dan untuk refleksi dari kelompok saya, untuk masa inkubasinya tadi agak molor sedikit sekitar 1 menit yang seharusnya 10 menit. Terima kasih. Mungkin itu refleksi dari kelompok 1, 2, dan 3. Mungkin ada tanggapan atau mungkin ada masukan dari kalian tentang masing-masing kelompok yang sudah kalian kerjakan hari ini. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan diselesaikan LKPD-nya. Kemudian yang sudah bisa dibersihkan alat dan bahan yang sudah kalian pakai. Kemudian untuk hasil itu semuanya normal. Dan tadi ada yang merefleksikan karena ada gelembung, karena luka di situ, ada yang inkubasinya terlalu atau kelebihan. Nah, di sini jangan sampai untuk pemeriksaan berikutnya sampai terjadi seperti itu, karena hal sedikit atau sekecil apapun itu akan membuat atau bisa membuat hasil atau nilai kadar yang kalian periksa itu tidak akurat. Itu ya. Jadi sebagai evaluasi minggu depan untuk pemeriksaan RFT yang lain, yaitu pemeriksaan kreatinin dan ureum, ya, saya mohon sudah tidak terjadi lagi kesalahan atau kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kreatinin dan ureum, ya. Demikian untuk pemeriksaan hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat
dan tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, jangan sampai kendor ya. Tetap terus merasa kurang, merasa belum bisa agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.